Bandung, kota yang sejak zaman kolonial dikenal sebagai Paris van Java, menyimpan banyak bangunan tua peninggalan Belanda. Salah satunya adalah sebuah hotel bersejarah yang terletak di kawasan Braga, berdiri megah di antara ruko-ruko lama yang telah berusia puluhan tahun. Hotel ini sudah ada sejak tahun 1928, dibangun khusus untuk menampung para pejabat tinggi dan saudagar kaya dari Eropa yang datang berlibur ke Hindia Belanda. Dari luar, bangunan hotel ini terlihat megah dan klasik. Dindingnya dilapisi bata merah tua. Jendela-jendela tinggi bergaya Art Deco masih berdiri kokoh meski catnya mulai terkelupas dimakan waktu. Atapnya yang runcing khas bangunan kolonial menambah aura mistis tempat ini. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, tersimpan kisah kelam yang jarang diungkap ke publik. Pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942, hotel ini berubah fungsi menjadi markas militer. Kamar-kamar yang sebelumnya dipakai para bangsawan Belanda disulap menjadi ruang interogasi dan penjara bawah tanah. Menurut cerita para sesepuh yang tinggal di sekitar kawasan itu, banyak tahanan politik dan pejuang kemerdekaan disiksa di ruang bawah tanah hotel ini. Jeritan mereka di malam hari pernah terdengar hingga ke jalan raya, membuat penduduk takut keluar rumah setelah gelap. Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, hotel ini kembali difungsikan sebagai penginapan. Namun tak sedikit tamu yang mengaku merasakan suasana aneh dan menekan di dalamnya. Kamar-kamar di lantai 3, khususnya kamar 304, kabarnya menyimpan energi gelap yang tidak bisa dihapus meski berkali-kali dibersihkan secara rohani. Beberapa tahun setelah merdeka, tepatnya tahun 1950-an, terjadi insiden aneh yang membuat pihak pengelola hotel saat itu panik. Seorang tamu asal Belanda ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi kamar 304. Tubuhnya tergantung dengan leher terjerat handuk hotel. Polisi yang menyelidiki kematian ini menyebutkan tidak ada tanda-tanda kekerasan lain, namun wajah korban tampak dipenuhi ekspresi ketakutan luar biasa, seolah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Kematian misterius itu menjadi pembuka rangkaian tragedi aneh di kamar 304. Pada tahun 1967, seorang wanita muda asal Yogyakarta ditemukan tergeletak tak bernyawa di ranjang kamar tersebut, dengan luka sayatan di pergelangan tangannya. Surat terakhir yang ditulisnya hanya berisi satu kalimat membingungkan. Dia memanggilku setiap malam. Hingga kini, tidak ada yang tahu siapa dia yang dimaksud dalam surat tersebut. Hotel ini sempat mengalami masa kejayaan di tahun 1970-an hingga 1980-an, menjadi pilihan utama wisatawan dan para artis ibu kota yang berkunjung ke Bandung. Namun cerita-cerita menyeramkan tetap bergulir di kalangan staf. Seorang petugas kebersihan yang bertugas di malam hari pernah melapor melihat sosok bayangan tinggi melintas di lorong lantai 3, disusul bau anyir darah yang menyengat. Lebih menyeramkan lagi, beberapa tamu mengeluhkan mimpi buruk serupa. Mereka bermimpi berada di sebuah ruangan gelap penuh noda darah di dinding, dengan suara tangisan perempuan terdengar samar dari kamar mandi. Seolah-olah arwah penasaran dari masa lalu masih mengintai siapapun yang berani menginap di lantai tersebut. Kejadian-kejadian aneh ini akhirnya membuat manajemen hotel menutup permanen kamar 304 sejak tahun 1996. Meskipun telah digembok dan dipaku dari luar, beberapa tamu di kamar sebelah tetap melapor mendengar suara benda jatuh dari dalam kamar kosong itu. Bahkan suara langkah kaki berjalan mondar-mandir di malam buta. Sampai sekarang, hotel ini tetap beroperasi dan menjadi salah satu ikon wisata heritage di Bandung. Namun, di balik senyum ramah para resepsionis dan pelayanan mewah yang ditawarkan, ada sebuah rahasia gelap yang tidak pernah dicantumkan dalam brosur promosi. Kisah kelam tentang penyiksaan, kematian tragis, dan teror gaib yang terus menghantui kamar 304. Banyak yang percaya, kamar tersebut adalah saksi bisu dari kekejaman masa lalu yang tak bisa dilenyapkan begitu saja. Meski dindingnya dicat ulang, lantainya diganti baru, aroma kematian masih melekat di sana, mengingatkan siapapun bahwa sejarah kelam tidak pernah benar-benar menghilang, hanya tersembunyi di balik pintu yang tertutup rapat. Kamar 304. Dua angka yang tak lagi tercantum di daftar reservasi hotel bersejarah itu. Bahkan di papan penunjuk lantai 3, nomor kamar tersebut sengaja dilewati. Bagi sebagian tamu awam, mereka mungkin tak menyadari kejanggalan itu. Tapi bagi para staf lama,
Kamar 304 adalah ruang terlarang yang menyimpan kisah gelap tak terbantahkan. Kamar itu kini selalu terkunci rapat, bahkan dilapisi papan kayu dari luar. Sebagian sudut lantai depan kamarnya dipenuhi tanaman dalam pot tinggi, sengaja diletakkan untuk menutupi pintu yang tak lagi dipakai. Namun, meski terlihat seperti ruangan kosong biasa, energi aneh memancar kuat dari balik dindingnya. Kalau lewat depan kamar 304, jangan melamun, jangan melirik lama-lama. Apalagi mengetuk pintunya bisa ikut dipanggil. Begitu pesan Pak Agus, staf hotel paling senior yang sudah bekerja sejak 1980-an. Suaranya rendah, penuh peringatan. Cerita-cerita aneh tentang kamar ini tak pernah berhenti mengalir. Dulu, saat kamar ini masih disewakan untuk tamu VIP, ada saja kejadian tak masuk akal. Para tamu sering melapor soal bisikan aneh di malam hari. Ada yang mengaku mendengar suara seseorang menangis pelan di pojok kamar, padahal saat staf hotel memeriksa, ruangan itu kosong. Yang lebih menyeramkan, beberapa tamu mengeluh tentang bau anyir yang menyengat dari kamar mandi. Aroma itu muncul tanpa sebab, tak bisa dihilangkan meski kamar dibersihkan berkali-kali. Air keran tiba-tiba memerah seperti darah, membuat tamu panik dan pindah kamar tengah malam. Salah satu insiden paling terkenal terjadi di awal 1990-an. Seorang tamu pria asal Jakarta ditemukan berdiri mematung di depan kamar 304 pada pukul 2 dini hari. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Saat ditanya oleh satpam hotel, ia hanya menjawab pelan. Ada perempuan mengetuk, bilang mau masuk, mukanya rusak, matanya hilang. Tamu itu segera check out keesokan harinya dan tak pernah kembali lagi. Beberapa staf host ke Eping bercerita bahwa jika ada yang membersihkan kamar 304, mereka selalu merasa diperhatikan. Bayangan hitam melintas di sudut mata. Suara seperti kursi diseret terdengar dari dalam kamar meski dipastikan kosong. Seorang cleaning service bahkan sempat pingsan saat membersihkan kamar itu sendirian, karena tiba-tiba melihat noda darah segar di spray ranjang. Padahal kamar itu sudah dibersihkan sehari sebelumnya. Yang membuat kamar 304 benar-benar ditutup bukan hanya karena kejadian aneh, melainkan tragedi mengerikan yang terjadi di tahun 1987. Malam itu, seorang pengusaha dari Jakarta tewas secara brutal di kamar ini. Tubuhnya penuh luka tusukan, wajahnya hancur dipukul benda tumpul, dan dinding kamar berlumur darah. Sampai hari ini, polisi tak pernah berhasil menangkap pelakunya. Anehnya lagi, di cermin kamar, ada tulisan, "Mati," yang ditorehkan dengan darah korban sendiri, seolah ia menulisnya sebelum menghembuskan napas terakhir. Setelah peristiwa berdarah itu, kamar 304 resmi ditutup. Tak ada tamu yang diizinkan menginap di sana lagi. Namun, larangan itu tak menyetop cerita-cerita seram dari muncul. Pada malam-malam tertentu, tamu di kamar 303 atau 305 sering mengeluh mendengar suara pintu diketuk keras dari arah kamar 304. Ketika diperiksa oleh staf keamanan, lorong lantai 30, pintu kamar 304 masih terkunci rapat dari luar. Ada pula laporan tentang suara gesekan benda tajam dari dalam kamar, seperti pisau diasah. Beberapa tamu bahkan mengaku bermimpi aneh tentang pria berjas berdarah yang duduk di tepi ranjang 304. Menatap tajam tanpa mata. Pihak manajemen hotel sempat memanggil dukun dan paranormal untuk membersihkan kamar 304. Dalam salah satu ritual, dukun itu tiba-tiba berteriak histeris, jatuh pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit. Ia mengaku melihat arwah lelaki bermata hitam pekat menggenggam pisau penuh darah, berdiri di pojok ruangan bersama sosok perempuan bergaun putih tanpa wajah. Setelah kejadian itu, kamar 304 dipaku permanen dan disegel. Para staf dilarang keras membuka atau mendekatinya tanpa izin khusus. Bahkan kunci kamar itu disimpan terpisah di ruang manajer dan hanya digunakan untuk keperluan darurat. Meskipun begitu, keanehan tetap terjadi. Kadang, lampu di atas pintu kamar 304 menyala sendiri di malam hari. CCTV lorong lantai 3 merekam bayangan melintas cepat di depan kamar. Padahal tak ada siapapun di sana. Bagi yang percaya dunia gaib, kamar 304 dianggap sebagai gerbang ke dimensi lain, tempat di mana roh penasaran korban pembunuhan dan tragedi masa lalu terperangkap selamanya.
Bagi staf hotel lama, satu pesan sederhana tetap berlaku. Kalau malam-malam dengar pintu kamar 304 diketuk, jangan pernah dibuka. Apapun yang terjadi. Tahun 1987 adalah tahun paling kelam dalam sejarah panjang hotel ini. Sebuah peristiwa berdarah terjadi di kamar 304. Kejadian mengerikan yang sampai hari ini masih dibicarakan dengan bisik-bisik ketakutan oleh para staf lama. Malam itu, seorang pengusaha sukses asal Jakarta bernama Herman Wijaya memutuskan menginap di hotel ini untuk urusan bisnis. Pria 43 tahun itu dikenal sebagai sosok ambisius dan keras kepala. Menurut resepsionis yang bertugas, Herman sengaja meminta kamar di lantai 3, tepatnya kamar 304. Meski telah diperingatkan bahwa kamar tersebut jarang disewakan karena sedang dalam tahap renovasi ringan. "Tak masalah, saya suka tempat sepi," ujar Herman singkat malam itu, sambil tersenyum tipis. Sejak awal, suasana sudah terasa ganjil. Staf yang mengantar koper mengaku mendengar suara bisikan halus dari balik pintu kamar 304. Padahal saat itu belum dibuka. Namun karena takut dianggap berhayal, ia diam saja. Keesokan paginya, Herman tak kunjung turun untuk sarapan. Resepsionis mulai curiga. Saat petugas hotel mengetuk pintu 304, tak ada jawaban. Berkali-kali dipanggil pun tetap sepi. Akhirnya, manajer hotel memutuskan membuka pintu dengan kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, aroma amis menyengat langsung menyeruak keluar. Ruangan itu kacau. Sprei ranjang tercabik-cabik, kursi terbalik, dan dinding bercak darah memenuhi seisi kamar. Tubuh Herman tergeletak di lantai dekat ranjang, dalam kondisi yang membuat siapapun mual melihatnya. Seluruh tubuhnya penuh luka tusukan. Luka terparah ada di bagian dada dan perut, seolah ditikam berkali-kali dengan pisau besar. Wajahnya hancur, patah tulang rahang, bibir sobek, mata sebelah kanan nyaris keluar dari rongga matanya. Kedua tangannya terikat dengan tali hotel, seolah ia sempat melawan tapi akhirnya tak berdaya. Yang membuat polisi semakin bingung adalah tulisan besar di cermin kamar. Dengan darah korban sendiri, seseorang, atau mungkin korban, menulis satu kata, "Mati." Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan intensif. Namun hasil investigasi membuat kasus ini makin kabur dan ganjil. Tak ada jejak sidik jari lain selain milik korban. Tidak ada jejak kaki asing di lantai atau lorong menuju kamar 304. CCTV di koridor menunjukkan Herman masuk sendirian malam itu. Dan tak ada siapapun keluar masuk kamar hingga pagi. Pintu kamar terkunci dari dalam. Tak ada tanda-tanda pembobolan atau perlawanan dari luar. Bagaimana mungkin ada orang yang masuk dan membunuhnya sedemikian brutal tanpa meninggalkan jejak? Lebih aneh lagi, forensik menemukan luka-luka tusukan di tubuh Herman seolah dilakukan oleh dua jenis senjata berbeda, pisau besar dan benda tumpul, seakan ada dua penyerang, padahal CCTV tak merekam siapapun selain dirinya. Salah satu penyidik bahkan berbisik pelan pada manajer hotel, "Kalau bukan manusia yang membunuh dia, lalu apa?" Sejak malam pembunuhan itu, kamar 304 langsung dikosongkan. Namun teror tak berhenti di sana. 2 malam setelah kejadian, seorang cleaning service bernama Ibu Sri nekat memberanikan diri membersihkan kamar tersebut. Belum sempat menyentuh ranjang, ia mendengar suara desahan pelan dari pojok kamar. Suara itu makin keras, seperti rintihan kesakitan, hingga Ibu Sri pingsan di tempat. Ia terbangun di ruang medis hotel dengan tubuh gemetar. Matanya kosong. Dengan suara bergetar ia berkata, "Dia masih di sana," menangis, matanya hilang darah di mulutnya, dia belum selesai. Setelah insiden itu, tak ada staf yang mau membersihkan kamar 304. Hotel resmi menutup kamar tersebut, menggembok pintunya dan memaku papan di bagian luar. Tapi kejanggalan tetap berlanjut. Beberapa tamu di kamar sekitar 304 mengaku mendengar ketukan keras dari dinding kamar mereka setiap jam 2 dini hari, tepat waktu kematian Herman. Beberapa bahkan bermimpi berada di kamar 304, melihat sosok pria penuh darah berdiri di samping ranjang, menatap mereka dengan mata kosong menganga. Paranormal yang dipanggil ke lokasi percaya bahwa arwah Herman tidak tenang. Ia mati dalam ketakutan dan amarah luar biasa, terperangkap selamanya di kamar itu. Menurut mereka,
Malam kematiannya membuka pintu antara dunia ini dan dimensi gelap di balik cermin kamar 304. Sampai sekarang, tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Polisi menutup kasus ini sebagai pembunuhan misterius tanpa pelaku. Tapi para staf lama tahu, bukan manusia yang menghabisi nyawa Herman di kamar 304. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kejam, yang menunggu di balik pintu itu. Dan setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 2, suara ketukan itu masih terdengar mengetuk, memanggil, menuntut korban berikutnya. Pak Agus adalah salah satu staf tertua di hotel ini. Usianya sudah lewat kepala 5, rambutnya memutih, wajahnya dihiasi keriput, tanda pengalaman panjang selama lebih dari 30 tahun bekerja di tempat itu. Ia sudah menyaksikan berbagai kejadian aneh yang terjadi di hotel, terutama di lantai 3, lantai tempat kamar 304 berada. Kalau ada yang tanya ruangan mana yang paling angker di sini, ujar Pak Agus sambil menatap kosong ke arah lorong gelap di lantai 3. Jawabannya cuma satu, kamar 304. Jangan pernah dekat-dekat, apalagi tengah malam. Pak Agus bercerita dengan suara pelan, seolah takut kalau makhluk yang menghuni kamar itu mendengarnya. Semuanya bermula malam itu, 2 bulan setelah kematian tragis Herman Wijaya di kamar 304. Saat itu, hotel sepi. Tak ada tamu di lantai 3 karena manajemen memang sengaja mengosongkan seluruh lantai pasca pembunuhan tersebut. Pak Agus ditugaskan patroli malam, memeriksa setiap lantai untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan. Pukul 2 dini hari, saat melewati lorong lantai 3, langkah Pak Agus terhenti. Dari balik pintu kamar 304, terdengar suara. Awalnya samar, seperti angin menggesek kaca. Tapi lama-lama suara itu berubah menjadi suara perempuan menangis lirih. Tangisan panjang dan menyayat hati, seolah seseorang sedang menderita luar biasa di balik dinding kamar itu. Dek, jantung Pak Agus berdegup kencang. Ia tahu kamar itu kosong, terkunci rapat, dipaku dari luar. Siapa yang menangis di dalam? Awalnya ia pikir itu hanya halusinasi karena kantuk. Tapi suara itu makin jelas. Tangisan lirih berubah menjadi isakan keras. Lalu di sela-sela suara tangis itu, muncul suara lain. Suara berat, seperti bisikan seorang pria. Tolong, tolong aku. Aku belum mati, tolong bukakan. Pak Agus mengaku seluruh tubuhnya mendadak dingin. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipis meski udara malam di lorong itu dingin menggigit. Ia berbalik, ingin lari dari tempat itu. Namun langkahnya tertahan karena tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dalam kamar 304. Seperti kursi berat terguling jatuh. Brak! Lalzi. Sepi sekali. Hanya bunyi detak jam dinding di ujung lorong yang terdengar menggema. Pak Agus menelan ludah. Hatinya berperang antara rasa penasaran dan rasa takut yang menusuk. Perlahan ia melangkah mundur. Namun saat itu juga suara ketukan dari dalam kamar terdengar. 3 kali. Tok tok tok. Lambat. Berat seolah tangan yang mengetuk adalah milik seseorang yang hampir kehilangan tenaga. Pak Agus mematung. Ia tahu betul, tak mungkin ada orang di dalam. Tidak ada kunci cadangan. Tidak ada staf yang berani membuka kamar itu lagi. Lalu suara bisikan terakhir terdengar. Sangat dekat. Seperti ada seseorang membisik di balik pintu. Aku di sini, bukakan, aku belum selesai. Pak Agus kabur. Berlari menyusuri tangga darurat tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia bersumpah tak mau lagi berjaga sendirian di lantai 3. Namun keanehan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang tamu yang tak tahu cerita kelam kamar 304 nekat menginap di kamar 302, hanya 2 kamar dari lokasi terlarang itu. Tengah malam, ia dibangunkan oleh suara ketukan keras dari dinding kamar. Awalnya ia kira itu tamu kamar sebelah yang usil. Tapi setelah dilihat, kamar 304 jelas-jelas kosong dan dikunci. Pagi harinya, tamu itu mengeluh kepada resepsionis. Ia bilang sepanjang malam mendengar suara kursi diseret, benda jatuh, bahkan suara perempuan menangis. Ketika manajer hotel menjelaskan bahwa kamar 304 sudah ditutup permanen, wajah tamu itu mendadak pucat. Ia bergumam pelan. Kalau kosong, siapa yang menangis semalam?
Kisah ini menyebar cepat di kalangan karyawan hotel. Sejak itu, tak ada lagi staf yang mau berjaga sendirian di lantai 3. Setiap malam, patroli malam harus dilakukan berdua. Bahkan satpam pun menolak lewat lorong depan kamar 304 jika tidak ditemani. Pak Agus pun mengakui, meski sudah puluhan tahun bekerja di hotel itu, tiap kali melewati kamar 304, ia masih merasakan tatapan dingin dari balik lubang kunci. Seolah ada mata tak kasat mata yang terus mengawasi, menunggu pintu itu terbuka lagi. Dan malam-malam tertentu, tangisan lirih itu masih terdengar, mengisi lorong sepi lantai 3. Menyusup ke mimpi para tamu yang tak sengaja bermalam di sana, membawa bayangan tentang kamar penuh darah, dan wajah tanpa mata yang menatap dari balik cermin pecah. Tahun 1995, kejadian aneh kembali mengguncang hotel tua itu. Kali ini bukan hanya suara atau penampakan samar. 2 orang turis asing, pasangan suami istri asal Australia, benar-benar menghilang secara misterius setelah memutuskan menginap di kamar yang paling dilarang di hotel itu, kamar 304. Menurut catatan resepsionis, mereka tiba sore hari. Sang suami bernama Daniel Peterson, 34 tahun, dan istrinya, Karen, 31 tahun. Keduanya berpenampilan ceria, membawa kamera DSLR dan peta Bandung di tangan. Mereka tampak antusias dengan arsitektur lawas hotel ini. Apa ada kamar klasik di lantai atas? Kami suka tempat tua bergaya kolonial, kata Daniel dengan senyum lebar. Saat resepsionis menawarkan kamar lain di lantai 2, Daniel menolak. Tidak, lantai 3 saja. Kami suka suasana tinggi dan sepi, tegasnya. Setelah diskusi singkat antar staf, dengan ragu-ragu, pihak hotel akhirnya membuka kamar 304 untuk mereka. Keputusan fatal yang tak pernah mereka duga akan berujung tragedi. CCTV lobi mencatat jelas, pukul 17.15, Daniel dan Karen masuk lift menuju lantai 3. Keduanya terlihat tertawa kecil di lorong, tampak biasa saja. Mereka masuk kamar 304. Setelah itu, tak ada lagi jejak mereka keluar. Malam berlalu. Keesokan harinya, cleaning service menunggu mereka check out. Namun sampai pukul 12 siang, kamar 304 tetap sepi. Telepon kamar dihubungi, tidak diangkat. Ketukan pintu tak ada jawaban. Manajer hotel akhirnya membawa kunci cadangan untuk memeriksa langsung. Ketika pintu dibuka, ruangan kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada koper. Tidak ada pakaian. Tidak ada kamera. Tidak ada sandal atau sisa makanan. Sprei kasur masih rapi seperti tak pernah disentuh. Bahkan air kamar mandi tak mengalir. Kering seperti lama tak dipakai. Lebih aneh lagi, CCTV lorong lantai 3 menunjukkan tak ada satupun dari mereka keluar kamar. Tidak ke lift, tidak ke tangga darurat. Seolah mereka menguap, lenyap begitu saja. Panik, manajer hotel segera menghubungi polisi. Penyisiran dilakukan di seluruh hotel. Setiap kamar, ruang bawah tanah, loteng, bahkan kolam renang dicek. Hasilnya nihil. Pasangan suami istri Australia itu hilang tanpa jejak. Paspor, dompet, semua barang bawaan juga tak ditemukan. Laporan kepolisian menyatakan, 2 tamu WNA menghilang di Hotel X Bandung. CCTV menunjukkan mereka masuk kamar 304 pukul 17.15. Tidak terekam keluar dari kamar tersebut. Kamar dalam keadaan normal. Dugaan penculikan atau pembunuhan tidak terbukti. Status, hilang misterius. Kasus ini menyebar ke media lokal dan internasional. Keluarga Daniel dan Karen di Australia menuntut kejelasan. Namun pihak hotel tak bisa memberikan jawaban. Bahkan paranormal yang dipanggil untuk menyelidiki kamar 304 mengaku tak sanggup masuk ruangan itu. Ada celah di kamar ini, pintu ke dimensi lain. Mereka bukan diculik manusia, mereka terseret ke sisi lain. Bisik sang paranormal dengan wajah ketakutan. Setelah peristiwa mengerikan ini, manajemen hotel langsung menutup total kamar 304. Papan besar bertuliskan, dilarang masuk, dipasang di depan pintu. Resepsionis pun dilarang menyewakan kamar ini meski tamu memaksa. Bahkan staf kebersihan pun tak ada yang mau mendekat.
apalagi membuka pintunya. Tapi teror kamar 304 belum selesai. Beberapa bulan setelah insiden hilangnya pasangan Australia itu, seorang tamu di kamar 305 mengaku mendengar suara-suara aneh tengah malam. Ia terbangun karena suara pintu diketuk pelan dari arah kamar 304. Awalnya ia mengira itu staf hotel atau tamu tersesat. Namun suara itu berubah menjadi suara perempuan. Pelan, serak, seperti menahan tangis. "Help me, please help me." Tamu itu bergegas membuka pintu kamarnya dan melihat ke arah kamar 304. Pintu kamar tersebut tertutup rapat, digembok, bahkan dipaku. Tak mungkin ada siapapun di dalam. Tapi matanya melebar ketakutan saat melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari celah bawah pintu kamar 304, mengalir genangan air merah gelap. Seperti darah, mengalir perlahan ke lorong, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Ketika staf hotel datang bersama satpam, cairan itu sudah hilang. Tidak ada bekas, tidak ada noda, hanya bau amis samar yang tersisa di udara. Akhirnya, kisah ini menjadi legenda kelam hotel tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Daniel dan Karen. Beberapa percaya mereka diseret ke dunia gaib oleh penghuni kamar 304. Ada yang bilang mereka masih terperangkap di balik cermin kamar, terjebak di antara dua alam, menunggu pintu itu terbuka lagi. Dan sampai kini, jika malam sedang sepi, para staf yang melintas di depan kamar 304 mengaku masih mendengar bisikan lirih dalam bahasa Inggris. "Help me, let me out." Permintaan tolong dari dua jiwa malang yang tak pernah bisa pulang. Setelah rentetan peristiwa tragis di kamar 304, pembunuhan brutal, suara tangisan tengah malam, dan hilangnya sepasang turis Australia, manajemen hotel akhirnya menyerah. Meski tak percaya penuh dengan hal mistis, pihak hotel tak punya pilihan lain selain memanggil paranormal dan dukun untuk membersihkan kamar angker itu. Sore itu, dua orang dukun dari Garut tiba di hotel. Keduanya dikenal sebagai ahli pembersih bangunan angker. Mereka membawa dupa hitam, kain mori putih, bunga 7 rupa, dan botol kecil berisi minyak berwarna merah kehitaman. Prosesi pembersihan kamar 304 pun dilakukan secara tertutup. Hanya beberapa staf lama yang diperbolehkan menyaksikan dari jauh. Pak Agus, salah satu saksi malam itu, bercerita dengan wajah pucat. Begitu pintu kamar dibuka, angin dingin langsung menyergap keluar. Bau anyir darah masih tercium meski kamar itu sudah bertahun-tahun ditutup. Dindingnya masih ada bercak merah samar meski sudah dicat ulang. Suasananya berat, seperti ada puluhan pasang mata memandang dari sudut ruangan. Salah satu dukun memulai ritual dengan membakar dupa hitam. Asapnya memenuhi kamar, melilit di udara. Ia duduk bersila di tengah ruangan, membaca mantra Sunda kuno. Dukun kedua menyiramkan minyak merah ke lantai dan berbisik pada dinding kamar. Tiba-tiba, kursi di pojok kamar bergerak sendiri. Gesekan kayu di lantai terdengar jelas. Semua yang hadir terdiam. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Dupa yang terbakar mendadak padam tanpa sebab. Dukun pertama terdiam kaku. Wajahnya pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ada 3 arwah di sini. 1 laki-laki penuh amarah, 2 perempuan menangis, 1 dari masa Belanda, 1 lagi korban baru." Semua langsung teringat pada cerita lama penyiksaan masa penjajahan, pembunuhan Herman, dan hilangnya currency turis Australia. Tanpa aba-aba, salah satu dukun menjerit keras dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya, melainkan suara laki-laki yang garang. "Mereka milikku. Tak ada yang boleh pergi. Aku masih di sini, darahku belum terbalas." Sontak ruangan menjadi kacau. Lilin-lilin ritual padam serentak. Bunga 7 rupa di sudut kamar beterbangan seolah ditiup angin keras. Salah satu staf perempuan menjerit histeris melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pojok kamar, menatap lurus ke arah mereka. Sang dukun pingsan. Upacara dihentikan paksa. Staf menarik tubuh dukun keluar kamar dengan tergesa. Sementara manajer hotel menutup pintu kamar 304 rapat-rapat sambil mengucap doa pelan. Dukun itu tak sadarkan diri selama 2 hari. Saat terbangun di rumah sakit,
Matanya kosong. Kepada keluarganya, ia hanya berkata pelan, "Jangan biarkan mereka membukakan pintu itu lagi. Arwahnya belum selesai, darahnya masih menuntut." Kegagalan ritual itu menyebar cepat di antara para karyawan hotel. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekat ke kamar 304. Bahkan Pak Agus pun menolak bertugas di lantai 3. "Saya tak mau dipanggil lagi, saya sudah dengar bisikan mereka," katanya pelan. Namun teror belum berhenti. Beberapa malam setelah ritual gagal itu, CCTV koridor lantai 3 kembali merekam keanehan. Tepat pukul 2 dini hari, kamera menangkap bayangan hitam melintas cepat dari arah kamar 304 menuju tangga darurat. Anehnya, saat staf mengecek rekaman keesokan harinya, file video itu rusak. Layarnya hanya menampilkan gambar kabur berwarna merah, seperti noda darah disertai suara bisikan lirih yang tak bisa dijelaskan asalnya. Tamu di kamar 303 dan 305 kembali melaporkan hal aneh. Suara bisikan memanggil nama mereka. Suara derit ranjang besi. Dan bau amis darah yang tiba-tiba memenuhi kamar mandi. Bahkan salah satu tamu sempat melapor melihat sosok wanita bergaun putih lusuh berdiri di ujung lorong malam-malam, menatap kamar 304 sambil menangis tanpa suara, wajahnya tanpa mata, seolah dicongkel paksa. Pihak hotel sempat berencana membongkar total kamar 304, merubuhkan dinding dan menjadikannya gudang. Namun, seorang dukun terkenal melarang keras. "Jangan bongkar, itu pintu ke alam mereka. Kalau dibuka, kalian yang akan dibawa masuk." Akhirnya, kamar 304 dibiarkan terkunci rapat. Dipaku dari luar, lorong depannya ditutup rak dan tanaman tinggi. Namun semua staf tahu, setiap malam pintu itu masih diketuk dari dalam. Perlahan, berat, menunggu. Siapapun yang cukup bodoh untuk membukanya lagi. Tahun 2018, sebuah peristiwa menghebohkan kembali terjadi di hotel tua itu. Seorang YouTuber horor ternama asal Jakarta bernama Rangga Mahendra, pemilik channel Malam Mencekam, nekat melakukan hal yang tak pernah berani dilakukan siapapun sebelumnya. Menginap sendirian di kamar terkutuk 304 demi konten viral. Sebelumnya, Rangga sudah mendengar semua cerita soal kamar itu. Kisah pembunuhan brutal tahun 1987, hilangnya turis Australia, ritual gagal dukun Garut, semua ia ketahui dan justru membuatnya makin penasaran. "Kalau memang angker, aku mau buktikan lewat kamera. Biar semua orang lihat sendiri," katanya dalam video teaser yang diunggah sehari sebelum ia berangkat ke Bandung. Dengan koneksi khusus, Rangga berhasil menyewa secara ilegal kamar 304 melalui kenalan lama seorang staf hotel yang sudah dipecat. Tengah malam, dengan membawa kamera DSLR, perekam suara digital, senter UV, dan alat pendeteksi EMF, ia masuk ke kamar 304 tanpa izin resmi. Semua proses itu direkam penuh, diunggah dalam konten vlog eksklusif, menginap di kamar terlarang hotel paling angker di Bandung. Video itu viral karena isinya benar-benar di luar dugaan. Pukul 00.10 malam pertama, Rangga merekam suasana kamar. Awalnya tampak biasa. Cat dinding agak kusam, ranjang lama, lemari kayu tua. Tidak ada yang aneh. Sampai perekam EMF-nya berbunyi keras tepat di dekat cermin kamar mandi. Angka melonjak tajam meski semua alat elektronik dimatikan. "Guys, ini aneh banget. Sinyal EMF-nya naik drastis. Padahal lampu kamar mati," gumam Rangga di kamera. Suaranya mulai gemetar. Pukul 00.45, terdengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Tok tok tok. Perlahan, berat. Rangga melirik ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Dari celah itu, tampak seperti bayangan hitam melintas cepat. Ia panik, mengarahkan senter, tapi ruangan kosong. Tiba-tiba, pintu kamar mandi menutup sendiri dengan keras. Brak, kamera jatuh, merekam dari lantai. Suara isakan pelan terdengar samar, seperti tangisan perempuan. Pukul 1.30, Rangga merekam dirinya duduk di ranjang, wajah pucat. "Gue dengar suara bisikan, bro, sumpah ada yang bilang, bukakan pintu, biar aku keluar. Jelas banget," gumamnya dengan mata liar menatap sekeliling.
Tiba-tiba, pintu lemari tua di sudut kamar berderi terbuka sendiri. Dari balik gelap lemari, terdengar suara berat seperti nafas pria mendengus. Lalu sebuah benda kecil terjatuh ke lantai. Sebuah gelang perak milik wanita, berkarat, bercampur noda merah tua. Ketika Rangga memungutnya, perekam suara menangkap bisikan lirih. "Help me, let me go." Pukul 2, puncak kengerian terjadi. Kamera merekam pantulan aneh di cermin besar kamar. Sesosok pria penuh luka tusukan berdiri tepat di belakang Rangga. Wajah hancur berlumuran darah, mata kosong menganga. Sosok itu terdiam, hingga tiba-tiba menggerakkan tangan ke arah kamera. Listrik kamar padam serentak. Semua alat mati. Hanya satu kamera cadangan GoPro di pojok kamar yang tetap merekam. Dari rekaman itu, terlihat Rangga terlempar dari ranjang ke lantai. Tubuhnya terangkat seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata, lalu terhempas keras ke dinding. Suara cekikikan pelan terdengar samar dari pojok ruangan, disusul suara perempuan menangis histeris. Pukul 2.15. Kamera merekam tubuh Rangga tergeletak tak sadarkan diri di lantai kamar 304. Punggungnya penuh bekas cakaran memanjang. Bajunya robek seperti diseret benda tajam. Pagi harinya, staf hotel menemukannya pingsan di kamar tubuh dingin. Napas tersengal. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Rangga koma selama 3 hari. Ketika sadar, ia menolak bicara soal malam itu. Trauma mendalam membekas di wajahnya. Rekaman video dari GoPro akhirnya diunggah ke YouTube oleh timnya dan langsung viral. Judulnya, Rekaman Asli Kamar 304, Hantunya Nyata. Hingga kini video itu ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Para penonton menyebut bagian cermin sebagai momen terseram sepanjang sejarah konten horor YouTube Indonesia. Karena jelas terlihat bayangan berdarah itu, menatap kamera, tersenyum keji. Setelah kejadian itu, kamar 304 resmi disegel beton. Tidak ada lagi yang diizinkan masuk. Bahkan paranormal pun menolak datang. Namun staf hotel tahu satu hal. Malam-malam tertentu, suara ketukan masih terdengar dari balik dinding kamar. Seolah menunggu korban baru yang cukup bodoh untuk membukakan pintu. Meski kamar 304 sudah disegel beton, teror di lantai 3 hotel tua itu belum berakhir. Sejumlah tamu yang menginap di kamar sekitar, terutama kamar 303 dan 305, mengaku mengalami gangguan aneh, gangguan yang bahkan terjadi di dalam mimpi mereka. Salah satunya adalah Ibu Ratna, seorang guru asal Semarang, yang menginap di kamar 303 untuk perjalanan dinas. Awalnya, malam pertama berjalan normal. Namun tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun dari tidur lelap karena mendengar suara ketukan pelan dari dinding samping tempat tidurnya. Suara itu datang dari arah kamar 304. Tok tok tok. Lambat, berat, seolah ada yang mengetuk dari balik dinding beton. Ibu Ratna mencoba mengabaikan, menyelimuti kepala. Namun suara itu terus berulang hingga akhirnya ia tertidur dalam kecemasan. Namun tidurnya berubah menjadi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di koridor lantai 3 yang kosong dan gelap. Lampu-lampu redup berkelap-kelip. Bau amis darah tercium menyengat. Di ujung lorong, pintu kamar 304 terbuka perlahan. Dari dalam muncul sosok wanita bergaun putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu menunjuk ke arahnya. "Masuklah, kau harus lihat apa yang terjadi di dalam." Seolah dikendalikan oleh sesuatu, Ibu Ratna melangkah masuk ke kamar 304 dalam mimpi itu. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara tangisan terdengar keras dari kamar mandi. Dari balik cermin retak, sosok pria berlumuran darah muncul. Wajahnya hancur, mata melotot, mulut menganga lebar menjerit tanpa suara. Tiba-tiba, tubuhnya ditarik paksa keranjang oleh tangan-tangan berdarah dari bawah lantai. Ia melihat kilatan pisau besar. Lalu jeritan panjang menusuk telinganya. Darah muncrat membasahi seluruh dinding kamar. Ibu Ratna terbangun dengan napas tersengal. Baju tidurnya basah oleh keringat dingin. Anehnya, di punggung tangannya ada 3 bekas goresan tipis, memerah seperti cakaran kuku tajam. Padahal pintu kamar terkunci dari dalam sejak malam. Cerita serupa dialami oleh seorang tamu pria asal Bandung yang menginap di kamar 305. Dalam mimpinya, ia menyaksikan pembunuhan brutal di kamar 304.
seorang pria ditusuk bertubi-tubi oleh sosok hitam tanpa wajah. Anehnya, setelah terbangun, pria itu menemukan bercak merah seperti noda darah kering di ujung bantalnya. Bau anyir samar memenuhi kamar. Pihak hotel berusaha menenangkan para tamu, menyebut itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Namun makin banyak tamu yang mengeluhkan hal serupa. Mereka bermimpi berada di kamar 304. Mereka bermimpi tentang sosok wanita tanpa mata yang menangis di pojok ruangan. Mereka bermimpi mendengar suara pria mengerang, memohon tolong, sementara bayangan gelap merayap di dinding kamar. Seorang tamu bule dari Jerman bahkan sempat berteriak histeris di tengah malam, menggedor pintu keluar kamar 303, mengaku melihat pria penuh darah, duduk di ranjangnya dalam mimpi dan ketika bangun, ia mendapati tapak kaki basah mengarah ke kamar mandi, padahal lantai kamar kering dan pintu terkunci rapat. Kasus ini membuat kamar 303 dan 305 sepi peminat. Banyak tamu meminta pindah kamar ke lantai bawah setelah malam pertama. Bahkan beberapa travel agent mencoret lantai 3 dari daftar rekomendasi kamar. Salah satu cleaning service menceritakan pengalamannya saat membersihkan kamar 303 di siang hari. Saat sedang mengganti sprei, ia mendengar bisikan dari kamar 304 yang sudah disegel. "Masih ada tempat di sini, masuklah." Ia kabur turun tangga tanpa sempat menyelesaikan pekerjaannya. Seorang dukun Jawa Tengah yang dipanggil diam-diam oleh salah satu staf menyebutkan bahwa kamar 304 bukan sekadar ruang kosong, melainkan pintu yang telah terbuka ke alam lain. Semua yang pernah terhubung dengannya, baik sadar atau dalam mimpi, akan selalu diikuti, diburu, didatangi, bahkan setelah mereka pulang ke rumah. Siapapun yang bermimpi tentang kamar 304, jiwanya sudah ditandai. "Kalau sering bermimpi sama, suatu hari bisa dibawa betulan," ucap sang dukun pelan. Bahkan setelah kamar 304 disegel beton, semua dinding di sekitarnya memancarkan energi negatif. Arwah penasaran dari masa lalu, korban penyiksaan kolonial, arwah Herman yang terbunuh, dan mungkin 2 turis Australia yang hilang, semuanya terperangkap dalam ruang itu. Tak bisa keluar kecuali lewat mimpi. Maka jangan heran jika ada tamu hotel itu bermimpi aneh saat tidur di lantai 3. Karena mungkin, malam berikutnya, pintu kamar 304 akan terbuka kembali dalam mimpi mereka. Dan mereka dipanggil untuk masuk. Masuk, dan tak pernah bisa keluar lagi. Setelah rentetan teror yang tak kunjung usai, manajemen hotel akhirnya mendatangkan seorang paranormal tersohor dari Cirebon. Namanya Ki Jaya Saputra, seorang penutup gerbang yang telah berkali-kali menangani kasus tempat angker di Jawa. Konon, Ki Jaya pernah menyegel pabrik tua di Brebes dan bangunan bekas rumah sakit jiwa di Solo yang dihuni puluhan makhluk astral. Sore itu, Ki Jaya tiba di hotel. Begitu melangkahkan kaki ke lantai 3, ia langsung berhenti. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia berbisik pelan, "Kalian sudah membuka gerbang maut, yang tinggal di sana bukan cuma arwah gentayangan, tapi penunggu yang jauh lebih tua, lebih lapar." Manajer hotel memohon agar Ki Jaya melakukan penyegelan total. Namun jawaban sang paranormal justru membuat suasana makin tegang. Terlambat, gerbang sudah terbuka saat turis Australia itu hilang. Makin lebar waktu si YouTuber masuk. Arwah-arwah di balik sana sudah menyusup ke dinding, ke mimpi, menandai siapapun yang lewat depan kamar 304. Kalau kalian berani bongkar beton atau buka pintu itu lagi, bukan 1-2 jiwa yang hilang, seluruh hotel ini bisa terseret. Ki Jaya menyiapkan ritual penutup gerbang terakhir. Dengan membawa 5 sesajen, beras kuning, telur retak, kain kafan bekas mayat, air sungai 7 arus, dan tanah kuburan, ia mulai melantunkan mantra kuno di depan kamar 304. Lilin hitam dipasang di keempat sudut lorong. Bau dupa tebal memenuhi udara. Namun saat prosesi berjalan, lorong lantai 3 berubah aneh. Lampu gantung berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis. Dari balik dinding kamar 304 terdengar bisikan pelan suara laki-laki, suara perempuan, suara tangisan bayi. Semua bergabung menjadi satu, memanggil Ki Jaya. "Jangan tutup pintu ini. Kami butuh tubuh baru, kami lapar, kami belum selesai." Dupa Ki Jaya padam seketika. Dari celah bawah pintu 304,
mengalir cairan hitam pekat. Bau amis menyengat hingga membuat staf muntah di tempat. Ki Jaya gemetar, namun tetap melanjutkan mantra. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam setinggi 2 meter di ujung lorong. Bayangan itu berdiri diam, menghadap Ki Jaya, tubuhnya seperti asap tebal. Namun 2 mata merah menyala terang di tengah gelap. Sosok itu tak bergerak, tapi Ki Jaya tahu, inilah penjaga gerbang makhluk dari balik dimensi kamar 304. Dengan suara parau, bayangan itu berbicara. Siapapun yang membuka kamar ini, akan aku bawa, aku tunggu sampai waktunya datang. Ki Jaya jatuh terduduk. Lilin-lilin ritual meleleh dengan suara mendesis. Tembok kamar 304 retak halus. Dari sela-selanya mengalir darah segar, seolah ruangan itu adalah luka besar yang masih terbuka. Selesai ritual, Ki Jaya memperingatkan keras kepada manajemen hotel. Jangan pernah bongkar tembok itu. Jangan izinkan siapapun bermalam di lantai 3. Kalau kalian abaikan, akan ada nyawa yang hilang setiap malam purnama. Penunggu di balik sana belum puas, dia sudah kenyang darah, sekarang dia butuh jiwa untuk melengkapi wujudnya di dunia ini. Semua staf pucat. Bahkan satpam senior meminta pindah tugas ke lantai 1. Beberapa cleaning service resign mendadak. Resepsionis menolak memesan kamar lantai 3, bahkan untuk tamu tetap. Namun anehnya, seminggu setelah ritual itu, seorang pria misterius datang ke hotel. Berpakaian serba hitam, bertopi, bermata sayu. Ia memaksa ingin menginap di lantai 3. Berkali-kali dilarang. Ia hanya tersenyum tipis. Saya harus ke kamar 304. Sudah dipanggil dari mimpi saya setiap malam, saya miliknya sekarang. Pria itu menghilang sebelum sempat dilarang lebih jauh. Tidak pernah check-in. Tidak pernah terlihat keluar dari hotel. CCTV mencatatnya naik ke lantai 3. Lalu lenyap di lorong. Sampai hari ini, tidak ditemukan jejaknya. Ki Jaya pun berpesan terakhir pada manajer. Kalau suatu hari kalian dengar suara ketukan dari dalam kamar 304, 3 kali, tok tok tok, jangan jawab. Jangan dekati. Karena itu tanda gerbang akan terbuka lagi dan penunggunya keluar mencarimu. Pesan itu dipaku di ruang staf lantai 3. Sebuah pengingat bagi siapapun yang nekat. Kamar 304 bukan untuk manusia. Dan sejak malam itu, semua yang melewati koridor gelap lantai 3 masih mendengar suara samar memanggil. Masuklah. Temani aku, jangan takut. Beberapa bulan setelah ritual penyegelan terakhir oleh Ki Jaya Saputra, suasana hotel tampak lebih tenang. Tidak ada lagi tamu yang mengeluh soal mimpi buruk, suara tangisan, atau bisikan tengah malam. Para staf mulai berani melintasi lorong lantai 3 meski masih dengan cepat dan hati waspada. Namun semua ketenangan itu hancur di malam purnama terakhir bulan Oktober. Malam itu, Rico, salah satu staf maintenance muda, mendapatkan tugas sederhana, mengecek instalasi listrik di seluruh lantai, termasuk lantai 3. Biasanya tugas ini dilakukan berdua, tapi partnernya tiba-tiba jatuh sakit mendadak. Manajer terpaksa meminta Rico melakukannya sendiri. Sebentar saja kok. Cuma cek saklar dan kabel di panel lantai 3. Kamar 304 kan udah disegel rapat. Gak bakal ada apa-apa, bujuk manajer. Rico mengangguk meski hatinya tak tenang. Jam menunjukkan pukul 22.30 ketika ia melangkah menuju tangga darurat. Lift lantai 3 memang tak pernah lagi berfungsi, diputus permanen sejak insiden Rangga sang YouTuber 2 tahun lalu. Suasana lorong lantai 3 dingin dan gelap. Beberapa lampu redup berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak tak beraturan. Rico menelan ludah, berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Panel listrik terletak tepat di seberang kamar 304. Saat ia membuka panel dan mulai memeriksa kabel, terdengar suara. Tok tok tok. 3 ketukan berat dari balik pintu beton kamar 304. Rico mematung. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya angin atau suara pipa. Tapi suara itu terdengar lagi. Tok tok tok. Kini lebih keras. Lebih nyata. Seolah ada seseorang di balik tembok yang memanggilnya. Siapa di sana? Bisiknya pelan.
Tiba-tiba, suara bisikan lirih menyusup ke telinganya. "Bukakan, hanya sebentar, aku kedinginan di sini." Jantung Riko berdegup kencang. Ia menatap tembok beton itu. Retakan lama di dinding mulai melebar perlahan. Seolah ada sesuatu dari dalam yang mendorong keras untuk keluar. Dari celah retak itu, mengalir cairan hitam pekat. Bau amis menyengat seperti darah basi bercampur lumpur kuburan. Riko mundur tergesa. Namun tepat di belakangnya, sosok hitam setinggi 2 meter berdiri membelakanginya. Makhluk bayangan yang pernah dilihat Ki Jaya dalam ritual penutupan. Mata merah menyala menatap lurus ke arah Riko. "Sudah kubilang satu jiwa lagi, hanya satu lagi." Sosok itu mengangkat tangannya, penuh kuku panjang tajam, dan mencengkeram pundak Riko. Ruangan mendadak berputar. Lorong menjadi gelap total. Riko merasa tubuhnya ditarik ke dalam celah retak tembok. Ke kegelapan tak berbatas. Ke dimensi di balik kamar 304 yang tak dikenal manusia. Esok paginya, Hotel Geger. Riko menghilang tanpa jejak. Tas klis pemeliharaan listriknya ditemukan di lantai depan kamar 304. Masih terbuka, dengan bekas sidik jari kotor berwarna hitam pekat di sudut kertas. CCTV lantai 3 rusak total sejak pukul 22.30. Gambar terakhir menunjukkan sosok bayangan tinggi berdiri di depan kamar 304. Menghadap kamera, tersenyum samar. Pihak kepolisian datang. Penyelidikan dilakukan. Tidak ada tanda pembobolan. Tidak ada jejak keluar masuk. Riko seolah lenyap di udara. Yang lebih menyeramkan, saat tim teknisi hendak memperbaiki CCTV rusak di lantai 3, mereka menemukan pesan aneh terpahat di dinding beton kamar 304. "Satu lagi, akan ada lagi." Pihak hotel akhirnya menutup total lantai 3. Semua kamar disegel. Tangga darurat dipaku besi. Seluruh tamu dilarang naik. Bahkan staf cleaning pun dilarang menyentuh tangga menuju lantai tersebut. Namun para pekerja malam hotel tahu teror belum benar-benar berakhir. Beberapa malam, mereka masih mendengar suara berat menyeret rantai di atas plafon. Tok tok tok. Suara ketukan yang tak pernah hilang. Menandakan gerbang itu belum benar-benar tertutup. Malam purnama berikutnya, mungkin korban baru akan dipanggil. Siapa saja yang cukup bodoh untuk mendekat ke lantai 3, ke kamar 304. Sampai kapan arwah penasaran itu menuntut korban, tidak ada yang tahu. Yang pasti, hotel tua itu tak akan pernah lepas dari kutukannya.